sumber bahan bakunya misalnya. Bahan bakunya jangan yang terlalu susah untuk didapat sehingga tidak mengalami shortage. Nah, kalau nanti shortage nggak bisa jualan kan repot juga, bisnisnya nggak macet dan segala macam. Itu sesuatu hal yang harus dipikirkan dari sekarang. Yang ketiga adalah inovasi, bahwa teman-teman investor ini akan mencari produk-produk atau bisnis model yang mempunyai nilai inovasi atau disrupsi, terutama di bidang kesehatan, kesegaran, dan keamanan pangan untuk end user kita. Next. Baik. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah komitmen. Ya jelas ya, kita menginginkan teman-teman yang ikut early stage maupun high growth itu harus punya komitmen untuk mengikuti semua proses yang ada. Documents, jadi ketika teman-teman diminta untuk mengupload beberapa dokumen, pastikan dokumennya benar, dapat dipertanggungjawabkan, ya tidak ada dokumen yang dalam arti yang tidak benar yang diupload, itu jangan ya, karena faktor trust itu penting sekali di sini. Kemudian teman-teman juga harus upload pitch deck yang berisi request dananya berapa, terus memberikan berapa, dan bagaimana exit strategi untuk para investor ini. Jadi semacam memberikan ilustrasi. Kalau mereka nanam duit misalnya 100 juta, 200 juta, 500 juta, itu kapan mereka akan kembali, potensinya berapa, dalam berapa lama, itu kurang lebih harus disampaikan dalam pitch deck-nya. Next. Nah, beda yang khusus antara early stage dengan high growth adalah di positive revenue-nya. Satu, mereka harus punya badan usaha terlebih dahulu. Ini penting. Kita selalu mengulang-ulang kata-kata harus berbadan usaha. Minimal CV, PT lebih bagus. Dan sudah pencatatan pendapatan tahunan minimal 300 juta dalam 12 bulan terakhir. Pak, saya tahun 2018-2019 di atas 300 juta Pak per tahunnya, tapi 2020 saya jelek, nggak apa-apa. Nanti dimasukkan juga yang 2018-2019. Yang penting kita bisa melihat average 12 bulan terakhir. Di situ minimal 300 juta. Kemudian permintaan dana yang diminta itu maksimal 500 juta untuk early stage. Ya, ingat early stage batasan minta dananya adalah 500 juta. Next. Lalu yang high growth meminta dananya bisa sampai 10M. Ingat, bisa 10M, atau teman-teman mungkin nggak butuh 10M, butuhnya mungkin cuma ratusan juta, tapi bergerak di fokus produknya atau usahanya di plant-based, berbahan dasar nabati, yang membutuhkan pembiayaan permodalan hingga 20.000 US. Lebih boleh, tapi kita batasi di 20.000 US dulu, atau setara dengan 300 juta, dengan valuasi maksimum sekitar 1,5M atau 100.000 US dollar. Nah, positive revenue-nya itu harus mencatatkan 500 juta minimal dalam 12 bulan terakhir. Ingat, dan juga harus tetap punya badan usaha. Next. Nah, ini adalah flow-nya. Jadi saat ini kita masih dalam tahap sosialisasi. Open call akan kita buka di tanggal 24 Mei sampai 6 Juni. 24 Mei sampai 6 Juni. Batas terakhir untuk mengumpulkan segala dokumen pendaftaran secara online. Nah, ketika teman-teman memilih, oh saya early stage, oh saya high growth, teman-teman tetap harus memasukkan data-data pribadi, data perusahaan, performa perusahaan, dan pitch deck. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah itu ya. Data pribadi, data perusahaan, performa perusahaan, dan pitch deck. Itu harus dibuat, di-upload sebelum tanggal 6 Juni 2021. Kemudian akan masuk curation, tergantung dari levelnya, kalau nanti dari kategori yang dipilih, kalau early stage nanti akan dipilih 1.000, 1.000 dipilih 100 akan kita bawa ke demo day pada tanggal 7 sampai 9 September. Kemudian kalau yang dipilih adalah high growth, nanti akan dipilih pitch deck-nya belum ditentukan berapa, apakah 100, apakah 50 atau berapa, itu belum ditentukan sampai sekarang. Yang jelas siapapun yang akan dipilih dia harus masuk ke dalam proses due diligence selama 2 bulan. Apa Pak due diligence itu? Due diligence itu adalah proses di mana pengumpulan data berikutnya diminta, misalnya laporan pajak, mutasi bank, laporan hutang piutang, dokumen-dokumen legal yang lainnya yang dibutuhkan, itu harus disubmit ketika investor membutuhkan. Atau mungkin juga terjadi negosiasi atau wawancara secara online, di mana Kemenparekraf dan kami hadir untuk menjadi mediator antara calon investor dengan peserta di situ. Nah, setelah 2 bulan ada pertemuan secara online, nanti ketika terjadi kecocokan, negosiasi untuk terjadinya investasi di acara demo day-nya di 7 sampai 9 September. Jadi ada whale room yang kita namakan paralel dengan acara conference, mentoring, dan pitching by invitation
akan kita lakukan bersamaan. Next. Nah, ini tanggal-tanggal penting perlu dicatat. Tanggal-tanggal ini ada di website, teman-teman. Bisa di-download juga di deck-nya, ada download PDF. Silahkan di-download nanti. Open call-nya tadi saya sampaikan 24 Mei sampai 6 Juni. Filteringnya di tanggal 14 sampai 20 Juni. Dan baru kita akan umumkan di tanggal 21 Juni kalau nggak salah. Ya, next. Data yang harus kita... Oh, ini data-data yang harus dilengkapi dalam Pusat Indonesia 2021. Next. Kita pakai ini ya Pak, formnya di HTML aja ya Pak. Boleh, langsung live ya berarti ya di sini ya. Oke. Teman-teman, ini yang akan kita tampilkan masih belum kita buka secara umum ya. Tadi teman-teman belum boleh daftar. Kalaupun ada yang nekat untuk daftar, nanti pasti kita hapus di situ ya. Jadi benar-benar kita buka itu baru di tanggal 24 Mei sampai 6 Juni. Tapi by system kita udah siap di situ. Monggo Arit, silakan. Ya. Langsung masuk dari halaman pendaftaran dulu mungkin ya. Iya. Ditujukan kosongan aja dulu nanti supaya tahu apa saja yang harus diisi. Yes, oke, great. Nah, jadi kalau teman-teman nanti masuk ke www.putstartupindonesia.com nanti akan kita buka tombol daftar. Nah, kalau daftar nanti masuknya ke halaman seperti yang ditampilkan di sini. Ini gambarnya agak pecah ya. Memang pecah sih, bukan agak pecah lagi. Oke. Ditunggu sebentar, mungkin masih loading ya. Masih loading? Koneksinya sepertinya agak jelek sih di sini Pak. Sebentar. Oh ini udah mendingan nih, udah mendingan. Tapi saya juga coba buka web sebentar. Oke. Saya coba punya saya Rin ya, sebentar ya Rin ya. Coba kamu matiin punya saya bisa nggak? Saya screen. Coba saya screen punya saya ya. Apakah terlihat? Ya. Oke, nah jelas ya Rin ya? Jelas Pak. Oke, jadi teman-teman ketika nanti masuk di ada tombol button, tombol daftar, nanti akan masuk ke halaman ini. Teman-teman harus masukin nama dulu nih ya, nama lengkap atau nama panggilan boleh. Email harus ada dan harus yang bisa digunakan. Password untuk membuat seperti passwordnya ini dan nomor handphone harus dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan nggak bisa daftar. Centang, I'm not robot, terus daftar di situ. Ya, ini saya pakai aksesnya siapa ya ini enaknya ya untuk masuk? Masih di mute Rin? Baru aja bisa. Saya bikin baru ya. Let's say misalnya Boni Susilo, email saya indonesia.com, password. Bentar ya, password. Oke, nomor telepon. Wah, kelihatan dong nomor telepon saya nih. Nggak apa-apa. Mendingan nomor telepon saya daripada nomor teleponnya Arin ya. Oke, next. Daftar. Oke. Langsung masuk ternyata. Keren. Oke, bisa juga bertahu. Not now. Oke. Nah, teman-teman ini udah bisa masuk ya ke halaman di sini. Ini yang kami bilang adalah data pribadi terlebih dahulu. Sorry, sebentar. Baik, teman-teman sambil menunggu Pak Boni, ini presensinya sudah saya share di kolom chat ya. Bisa diisi nggak ya? Tadi ada yang bilang nggak bisa ngisi. Ya, oke. Sambil... Udah ya, udah balik lagi ya. Ya, silakan Pak. Oke. Nah, tadi teman-teman bisa milih nih dari pertama kategori aircraft-nya yang mana, early stage atau high growth. Wah, saya omsetnya ternyata udah lebih dari 500 juta dalam 1 tahun kemarin nih, atau misalnya omsetnya udah 1 M. Ya udah centang aja di high growth. Diklik aja di sini. Atau saya misalnya di early stage ya, misalnya seperti itu. Early stage ya, kita coba ya. Nama saya akan sebutin nama PT saya deh, PT Ultima Rasa Akselerasi. Nomor KTP saya 123456789. Oke. Nama lengkap udah masuk. Tanggal lahir saya, aduh jangan ya. Bentar, paling gampang gini deh. Saya langsung pilih tahunnya dulu. Karena saya masih milenial, jadi saya akan kelahiran tahun 2000 deh. Supaya saya masih 20 tahun. Oke. Bulan Januari, tanggal 1 Januari 2022. Keren kan? Jenis laki-laki? Yes, laki-laki. Provinsi
saya di Yogyakarta. Waduh, nomor format nick-nya nggak bener, langsung ketahuan ya. Baik, saya ternyata masukin. Ya, oke. Kabupaten Sleman, Kecamatan, alamat Palagan, KM7 misalnya. Nah, di sini saya bisa masukin foto ya. Saya boleh masukin foto saya sama foto KTP ini harus masuk ya. Oke, ini note juga buat Arin bahwa foto KTP harus dikasih ini apa required ya. Kalau foto KTP sama foto founder ini. Masukin requirement aja ya. Note ya Arin ya. Oke. Terus saya selanjutnya nih, saya langsung selanjutnya aja. Nah, kita masuk ke data perusahaan. Nah, ini teman-teman kalau tadi nggak pakai badan usaha nggak akan bisa lanjut nih, karena ini kan harus diisi nih. Jadi ada PT atau CV. Oke, saya PT. Saya isi dengan nomor NIB saya adalah data. Oke. Nah, ketika saya sudah punya dokumen-dokumen yang lain, misalnya akte pendirian, SK Kemenkumham, saya harus centang. Saya harus ini centang bisa nggak sih? Oh, choose file dulu ya. Oke, saya harus choose file dulu. Coba. Oh, saya nggak ada file. Apa ya? Bentar. Bentar, saya akan coba gini aja deh. Oke, choose file. Nah, bisa saya pakai. Oh, nggak bisa juga. Oh, harus PDF. Baik. Kalau gitu saya akan coba cari PDF. Misalnya saya akan pakai, ya, misalnya anggap aja ini aktenya ya, kurang lebih ya. Oke. Misalnya saya cuma ini satu doang. Tanggal usaha, kapan berdiri, mungkin tanggal usahanya baru tahun lalu misalnya. Kita bikin tahun 2000, Juli, tanggal 16. Oke. Provinsinya sama, di Yogyakarta, kabupatennya Sleman, bla bla bla, Melati, alamat perusahaan masih sama, Palagan, AM7, nomor 33, oke. Contoh ultraindonesia.com, nama akun Instagram ultraidn, pilih gambar, oke, kita bisa pilih gambar. Anggap deh saya milih gambar, ini apa sih? Floor plan, misalnya ya teman-teman ya, kita anggap aja misal gitu. Cuman kita sekadar simulasi aja dulu. Selanjutnya, oh ya ini bagus nih. Jadi ada batasan size-nya 1,5 mega ya. Jadi kalau di bawah ini udah nggak bisa. Jadi pastikan fotonya maksimal paling besar adalah 1,5 Mbps. Saya pakai ini deh. Ya. Oke, bisa kan? Selanjutnya, nah itu kita masuk ke performa perusahaan. Nah, di sini saya akan memberitahu bahwa kategori produk saya apa, nabati, plant-based, atau hewani. Jadi gini, nabati sama hewani itu bedanya kalau teman-teman masih bingung. Pastikan kandungan ingredient yang ada di produk teman-teman itu mengandung hewani nggak, ada dagingnya nggak, atau ibaratnya ada derivatif dari hewani, telur itu kan masih dari hewani ya. Jadi kalau itu masih, berarti mau nggak mau itu masuknya yang mix atau non plant based. Tapi kalau murni tidak ada bahan dasar dari hewaninya atau animal based, masuknya ke plant based. Ya, kenapa kita penting untuk mengidentifikasi ini? Karena permintaan dari luar negeri, luar Indonesia, company mana aja sih yang bergerak di plant based? Nah, kita akan bisa cari filter data-data ini untuk kita bisa bisnis matchingkan dengan ekosistem kita yang ada di luar Indonesia. Jadi penting ya teman-teman, bukan sekedar kita cuma kepo, tapi karena kita pengen, kita memang ada kebutuhan untuk membisnis matchingkan teman-teman dengan ekosistem kita yang di luar Indonesia. Terus kategori usaha, food manufacturer atau food service. Food manufacturer kalau produknya teman-teman adalah kemasan, entah itu minuman kemasan, makanan kemasan, snack, sambal, kerupuk, itu yang sifatnya dikemas dan didisplay, itu masuknya ke food manufacturer. Food service adalah ketika teman-teman bergerak di restoran, warung, food cart yang bisa dimitrakan atau dicabangkan. Itu masuknya ke food services. Merek, jangan lupa, saya tulis dulu deh, plant-based, food manufacturer. Nama merek saya VeggieTales, misalnya. Cassava powder into pasta, misalnya.
Omset saya adalah 12 bulan terakhir, karena tadi saya adalah early stage, maka kalau saya ngisi 250 juta, apa yang akan terjadi? Oh, tadi saya ngisi berapa sih? Early stage atau high growth? Harusnya nih ada ini, harusnya nggak bisa gitu. Oke, omset ini. Oh, enggak deh, sorry. Omset boleh ditulis, tapi kita minta 300 juta. Jadi kalau misalnya, Pak, omset saya cuma kurang dikit, cuma 275 juta, ya udah tulis aja dulu di situ ya. Nanti sistem akan mempertimbangkan atau menganalisa masukan yang ada di sini. Nah, di sini kalau teman-teman milih early stage, maka ketika saya milih angka 510 juta, harusnya tidak bisa maksimum. Nah, kan nggak boleh kan? Jadi saya harus tulis mentok di 500 juta. Nah, ini bisa. Kemudian saya akan milih loan, equity, atau other. Loan, pinjaman, equity adalah saham, atau yang lainnya. Ya udah saya pilih misalnya saham. Oke. Terus saya akan masukin file-file kebutuhan, misalnya laporan laba rugi, neraca, ini harus masukin semua ya. Semakin bisa lengkap, semakin bagus. Sehingga kita bisa menganalisa lebih baik. Pak, saya belum punya PIRT, belum punya BPOM, HKI, halal, etc. Nggak apa-apa. Tapi kalau punya, upload. Oke. Dua ini harus ya. Rin, ini tolong dimasukin di required karena ini penting untuk kita menganalisa. Oke. Next. Nah, terakhir baru kita masuk untuk upload pitch deck di situ. Di sini kita sudah kasih panduan pengumpulan pitch deck ya. Pitch deck-nya kita hanya memberikan semacam guidance ya, halaman 1 itu harusnya isinya apa, halaman 2 isinya apa, halaman 3 dan segala macam ya. Ini udah kita ada, teman-teman bisa download contoh pitch deck-nya. Oke, sudah ada contoh pitch deck-nya, kita download dan kita buka sekarang. Misalnya, oh ini contoh pitch deck dari Macamu. Kita buka ya teman-teman. Kelihatan nggak sih? Belum kelihatan ya, Rin ya? Belum, Pak. Benar. Kita masuk ke Macamu. Oke, sebentar. Belum ya? Belum masuk. Itu kan di-download, Pak. Nah, buka dulu filenya. Ini, kelihatan nggak sekarang? Iya, udah, tapi kelihatan? buka filenya. Udah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Belum. Belum. Oh, oke, sebentar. Wait. Sebentar ya. Ya, udah kelihatan belum? Nah, ini udah, Pak. Nah, oke. Nah, Macamu adalah FSC alumni FSC 2017 dan mereka adalah juara pertama dari FSC 2017. Sudah minta izin sama Macamu untuk kita sampaikan bagaimana pitch deck mereka bisa memenangkan juara nomor 1 di FSC 2017. Oke, halaman pertama dia akan langsung ngomong soal Macamu, produknya dia apa, namanya apa, dan sedikit promises atau statement atau claim yang bisa mempermudah kita menganalisa, oh ini ngomongin apa sih gitu. Oh, Macamu green tea. Oke. Next ya. Nah, dia langsung mengutarakan kalau Macamu dia harus mengutarakan problem yang ada di market. Jadi market itu menurut mereka itu didominasi powder drink yang gitu-gitu aja, kayak cuman instan kopi, coklat, teh yang artifisial dan segala macam di situ. Jadi dia mengutarakan keresahannya mereka. Harusnya ada nih produk yang alternatif yang punya kualitas bagus dan segala macam. Kemudian mereka langsung present. Slide ketiga, oh ini gue punya produk. Oh, kenapa matcha kita present the fifth taste, rasa kelima setelah asin, manis, asam, dan pahit. Untuk palet lidah kita, namanya umami. This is umami, ya. Sesuatu yang berbeda di situ. Nah, dia kenalin, munculin fotonya, oh bentuknya udah sukses, sehingga kurator akan dipermudah untuk menganalisa bisnisnya teman-teman di sini. Ya, kurator tidak hanya melihat dari data masukan tadi ya, form ya. Pitch deck ini paling penting yang menentukan.
audiensnya siapa, mau ngomong ke siapa, itu tuh udah paham di situ. Jadi menambah nilai teman-teman untuk bisa jauh lebih terkurasi lebih baik. Nah, target marketnya dijelasin lagi lebih lanjut, ada end customer, ada B2B, di situ dijelasin profilnya juga, di situ ya. Oke. Kemudian kompetitor dan positioning. Nah, ini dijelasin nih kompetitornya siapa saja di sama Macamu itu siapa saja yang akan menjadi kompetisi di market di situ. Dia taruh posisinya ada di natural taste sama poin harga dia ada di mana di tengah-tengah gitu. Ya. Nah, dijelasin juga bisnis modelnya yang dia harapkan di situ. Oh, ternyata saat ini kita udah tap in di retail di 515 toko, resellnya udah 24. Itu masing-masing harganya berapa, terus revenue berapa. Itu jadi lebih jelas. Traction-nya ini nggak boleh lupa, walaupun teman-teman sudah submit Excel-nya, sudah submit angkanya, tapi kudu di breakdown juga di pitch deck-nya. Proyeksi. Oh, ini kira-kira kalau saya jalan di tahun 2-3 tahun ke depan, oh kira-kira akan seperti ini nih rencana saya. Oh, tahun 2017 saya akan ke 500 Indomaret, tahun 2015 saya akan ke 5.000 Indomaret, tahun 2019 ke 14.000, dan seterusnya. Nah, investing strategi. Ini di mana dia udah saya minta duit sekian, minta dana sekian untuk saya pakai untuk ini, gitu. Jadi kayak Macamu itu mau pakai 10% untuk event, reseller 20%, online 30%, terus dapatnya berapa? Equity basis untuk dikasih berapa persen. Itu ya. Terus gimana nih caranya dalam 6 bulan pertumbuhannya? Mereka punya strategi seperti ini. Terus dijelasin juga foundernya siapa saja. Oh, Lintang W foundernya, Dixta foundernya, advisornya adalah ini. Closing. Nah, kecil kan, sedikit kan, nggak pusing, di investornya nggak pusing, kuratornya nggak pusing, tapi juga cukup memperjelas, oh, produknya apa, siapa yang bikin, potensinya seperti apa. Oke. Kembali ke halaman tadi, hang on, ke halaman ini, share, ya. Jadi tadi download ya, terus kalau udah bikin, ingat di sini PDF aja cukup, maksimal 10 mega, PDF atau PPT, diupload, udah selesai. That's it. Teman-teman kalau mau ganti, tinggal di-upload lagi, otomatis akan numpuk file yang lama di situ. Semudah itu untuk mengisi, semoga semoga tidak menjadi susah, ya, sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Kelengkapan profil berapa persen. Jadi sebisa mungkin 100% ya, ini udah ada indikator di sini. Kita bisa edit lagi fact sheet-nya kalau memang dibutuhkan. Gitu. Oke, saya rasa ada pertanyaan, kita buka yuk untuk saya stop screen dulu ya teman-teman ya. Oke. Pak Boni, ini udah ada satu pertanyaan nih, Pak Boni. Boleh. Gimana? Ya, teman-teman boleh ya kalau mau tanya, silahkan diketikkan di kolom Q&A. Atau nanti klik fitur raise hand aja, itu ada di bawah gadget teman-teman. Biasanya di layar itu ada icon bentuknya tangan begini, silahkan diklik aja, nanti saya bisa unmute. Nah, ini sudah ada pertanyaan satu, Pak, di Q&A dari Endah, dari CB Food. Kalau tahun usaha diisi kapan usahanya berdiri atau kapan badan hukumnya berdiri ya? Karena CV saya baru didirikan Maret 2021. Nggak apa-apa. CV-nya baru Maret 2021, tapi kan omsetnya mungkin sudah lebih lama ya. Jadi dari mulai usahanya aja, kita tidak menganalisa dari berapa lama, kalau terlalu lama nanti nggak bisa masuk, enggak. Tapi kita ingin tahu aja historinya berapa lama sih, udah 2 tahun, 3 tahun kah, gitu. Jadi kita bisa meraba, menganalisa, oke, cukup matang apa enggak di situ. Jadi nggak ada masalah. Usahanya udah lama, CV-nya baru Maret 2021, no problem at all. Ya, jadi kalau ditanya kapan isi usaha berdirinya, jadi dari kapan usahanya, bukan dari badan hukumnya berdiri. Oke ya, semoga menjawab ya. Kemudian dari Mitra Niaga Mas Agam siapa nih, nggak tahu. Untuk perusahaan yang pasarnya hanya ekspor dan belum ada pasar dalam negeri, apakah masih masuk kriteria? Yes, no problem.
selama masuk di food service atau food manufacture, tapi kalau ekspor berarti food manufacture ya, nggak apa-apa, no problem. Kalau pasalnya cuma ekspor, silakan masukin. Harusnya kalau udah ekspor maksudnya high growth harusnya. Ya. Oke, semoga ada pertanyaan lagi kah yang lain? Ya. Kalau di kolom chat ini ada yang udah mulai ngisi kah? Kalau saya mentok di 94% ini maksudnya ngisi atau ngisi attendee atau ngisi itu tadi ya, ngisi kali ya Pak. ya, tapi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kalau ada yang mulai ngisi bisa ngisi karena ini kan kita lagi live tujuannya untuk presentasi ya. Nanti akan tetap kita hapus ya. Tetap nggak anggap kita anggap itu nggak valid gitu. Ini ada satu Pak dari Mbak Nila. Kalau omset belum memenuhi, bagaimana? Apa bisa mengikuti? Yes. Kalau mau daftar, silakan. Tetap bisa. Kita nggak bisa ngelarang orang daftar. Tapi kan karena kita udah punya kriteria, maka kita akan memfilter secara otomatis di situ. Jadi kalau misalnya ternyata belum 300 juta, Pak, kejar tahun ini, daftar tahun depan. Ya. Oke. Materi ini apakah akan di-share di website seperti materi sebelumnya? Bisa. Kita bisa share nggak, Rin? Yang itu sih, yang materi di sosial. Materi sebelumnya ya, materi yang sebelumnya saja sih sebenarnya. Kalau materi ini karena tadi materinya kita tunjukkan secara live dan itu belum ada PDF-nya ya di situ. Jadi ya, ini direkam. Nanti bisa dilihat di YouTube di kita nanti. Kita bisa pasang di YouTube-nya kita. Ya, di YouTube. Jadi bisa dicek. Itu foodstart.indonesia.com. Oke ya. Apakah ada teman-teman yang mau tanya lagi? Atau udah cukup jelas semuanya? Silakan Bapak Ibu, boleh mau menanyakan secara langsung. Pak Frank, ini favorit guy, selalu ikut rajin. Food service omset dan yang perlu ditunjukkan omset keseluruhan penjualan atau produk unggulan. Sebisa mungkin keseluruhan penjualan Pak Frank, supaya performa perusahaan itu dilihat oleh investor. Walaupun nanti di pitch deck. Di pitch deck dijelasin misalnya ternyata produk unggulan itu 80% dari keseluruhan omset dalam 1 bulan atau 1 tahun misalnya. Itu perlu diketahui di situ. Jadi jangan cuma hanya di produk unggulan aja ya. Itu lebih menarik di sisi investor. Oke ya. Semoga membantu jawab. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Kalau mau ini saya tanya. Dari CB Food, apakah data ini tersinkron pada pajak? Jelas tidak. Kami tidak akses ke sana dan Kemenparekraf tidak berhubungan. Kita tidak menjaga konfidensial data yang di-share ke kita dan itu tidak kita hubungkan ke pajak. Situ. Kita tidak ada akses ke sana dan tidak dihubungkan. So far yang kita tahu sebagai pengelola tidak ada arah ke sana. Semoga membantu jawab. Pertanyaan bagus sih. Berhubung pajak atau tidak. Tuh. Ayo, tapi kita tetap menghimbau ini ya, patuh pajak semua ya. Oke. Mungkin ada yang mau menanyakan secara langsung. Silakan. Ya, kalau monggo silakan. Kalau mau bicara langsung, boleh. Jangan ragu, jangan malu-malu. Silakan Bapak Ibu, nggak ada yang mau bertanya lagi nih Kak? Kayaknya udah nggak ada ya. Kak Frank S ini mau bertanya secara langsung. Sure. Silakan Pak. Silakan. Selamat sore Pak Boni. Selamat sore Pak Frank. Apa kabar? Ya baik Pak. Jadi gini Pak, kalau misalkan saya pilihannya masukin early stage, tapi tadi di nominalnya itu saya masukin lebih dari seharusnya early stage, itu apakah bisa Pak? Jadi saya rasa nominal apa? Nominal omset? Nominal omset, iya. Boleh. Jadi misalnya gini, Bapak masukin early stage karena masih nggak yakin ya untuk high growth atau belum pede nih untuk langsung pitching di depan investor, negosiasi gitu misalnya ya. Walaupun omsetnya Bapak sebenarnya di atas 500 juta setahun gitu misalnya. Jadi Anda milih di early stage tapi terus omsetnya 700 juta gitu. Tulis, masukin aja nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya kalau Bapak milih early stage, maka pendanaan yang Bapak masukkan itu mentok di 500 juta. By system akan kelok di 500 juta, Pak.
Oh, baik Pak, baik Pak. Paham ya? Ternyata kan Bapak omset udah 700, mestinya kan nggak mungkin butuh dananya untuk 500 juta dong. Mestinya butuhnya kan mungkin MM-an, bener kan? Nah, kalau Bapak milih early stage, konsekuensinya nggak bisa lebih. Tapi ketika Bapak pindah ke high growth, bisa di atas 500 juta untuk kebutuhan pendanaannya. Oh, baik Pak, baik Pak. Terima kasih Oke? Pak. Nggak usah takut lah, masukin high growth aja kalau udah lebih dari 500 juta. Tenang, nanti memang ada seperti yang kita jelaskan di minggu lalu, di 2 hari yang lalu, bahwa akan ada ketika udah terpilih di high growth atau sudah terkurasi ya, baik early stage maupun high growth, ada semacam advisory-nya ya. Jadi kan kita akan training, kita akan dampingi, gimana sih nanti ketemu sama investor, negosiasi, itu nggak akan kita lepas gitu aja kok Pak. Gitu. Oh, seperti itu ya Pak Buni. Saya kira bakal dilepas. Enggak lah, gitu, enggak. Tapi saya lebih suka ada prestasinya sih Pak. Kalau yang early stage kan ada, kalau yang early stage kan ada untuk kurasi juara 1, 2, 3 ya Pak ya. Benar, kalau high growth memang nggak nyari kompetisinya. Ya monggo sih, silakan sih di sini. Silakan. Terima kasih Pak. Baik. Tuh. Baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu cukup banyak. Masih ada waktu sampai jam 15. Jam 15. Ini udah 15 lagi. Itu udah 15.15, Rin. 15.30 ya? Iya, 15.30. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang udah nggak ada, nggak apa-apa. It's okay, mungkin belum kepikir juga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan email ke kita. Bisa ke email saya. Tulis saja, Rin, tolong email saya di teman-teman. Atau ke email Fustartup, info@fustartupindonesia.com, atau tadi download deck-nya itu di www.fustartupindonesia.com, ada nomor WA saya juga di situ. Kalau memang tidak ada, saya rasa cukup ya Rin ya dari saya. Nanti monggo saya kembalikan lagi waktunya ke Mbak Arin. Thank you Arin, thank you teman-teman. Terima kasih banyak. Oh, sebentar Pak. Pak Boni boleh nggak ada satu lagi? Ada. Yes. Bu Wina. Silakan Ibu Wina. Misal omset di bawah 500 juta. Loh, oke. Kak Wina bertanya kalau omset di bawah 500 juta. Ya nggak apa-apa dong. Nah, 500 juta nggak ada masalah masuk early stage. No problem. Boleh. Oh, mau bicara langsung, silakan. Bicara langsung aja supaya saya lebih jelas. Silakan Ibu Wina, apabila mau menyampaikan secara langsung. Halo. Oh, Bapak. Oh, Bapak. Sorry, Pak. Iya, ya, maaf, Pak. Sorry, Pak. Ya, yang saya tanyakan itu kan tadi kan ada batas limit omset ya. Nah, ini kebetulan saya masih omset kecil di bawah 500, itu gimana? Apa tereliminasi atau gimana ya, Pak? Omsetnya Bapak setahun di bawah 500. Kalau kita kan tadi early stage itu minimal 300. Minimal 300, Pak. Itu early stage. Kalau yang high growth minimal 500. Jadi kalau misalnya Bapak di 500 tapi omsetnya 400 nih atau 50, Bapak masih bisa untuk potensi masuk di early stage di situ. Bisa. Tapi kalau misalnya di bawah 300, nah itu mungkin nanti kita akan pertimbangkan di situ. Dan itu harus ini ya, harus mempunyai. Halo Pak, harus punya apa Pak? Halo. Tolong dulu. Ya, berarti harus mempunyai badan usaha CV atau PT Pak ya? Yes, harus. Itu karena ketentuan dari pemerintah harus mempunyai badan usaha. Masih ada waktu Pak untuk bikin CV atau PT Pak sebelum tanggal 24 Mei, masih keburu kok. Ya, saya masih belum mengajukan ke CV sih Pak. Rencana sih. Ya, segera tuh Pak. Nanti soalnya gini, kenapa kita memaksa teman-teman untuk berani membuat legalitas di situ? Satu, sudut pandang dari pembiayaan atau permodalan itu selalu mengutamakan mereka-mereka yang punya legalitas untuk meminimalisasi resiko pembiayaan mereka. Kedua,
program-program pemerintah yang lainnya itu juga membutuhkan legalitas untuk bisa menyalurkan. Misalnya, bantuan insentif pemerintah dari Kemenparekraf juga sebesar 200 juta bisa diberikan secara gratis hibah. Salah satu syarat untuk mendaftar, untuk lolos dari segi administrasi, itu harus punya PT. Nah, jadi daripada nggak seragam dari program satu ke program yang lain, jadi distandarisasi semua harus punya badan usaha. Itu sih, ada pertimbangan-pertimbangannya, Pak. Semoga bisa dipahami ya, Pak ya. Oke, teman-teman yang masih mau bertanya lagi kah? Silakan. Gimana, Rin? Yang mau bertanya? Kayaknya belum ada. Baik, saya tutup dulu ya, Rin ya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, tetap beraktivitas, stay safe ya. See you soon ya. Terima kasih banyak Pak Boni. Ya, luar biasa sekali ya. Semoga teman-teman di sini tercerahkan dengan penjelasan Pak Boni tadi. Nah, teman-teman, untuk yang mau melihat topik-topik yang lainnya dari webinar Food Startup Indonesia, ini bisa nanti jadwalnya ada di website kami ya, di www.foodstartupindonesia.com. Materi ini juga nanti masih akan diulang lagi, satu kali lagi, tanggalnya ada di website. Lalu untuk yang ketinggalan, untuk topik-topik yang kemarin, boleh ditonton recordnya di YouTube kita, Food Startup Indonesia. Seperti itu ya. Baik, mungkin untuk hari ini bisa saya cukupkan sampai di sini. Saya Arin dari Putra Indonesia, mohon undur diri ya teman-teman. Selamat siang semuanya, stay safe.